Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Balia dari kelas SI 4201 akan menjelaskan modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan interaction design. Objektif yang ada yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen dari desain model. Yang kedua, identifikasi elemen penting dari UML communication diagram, membuat communication diagram view dari desain model, lalu identifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan yang terakhir membuat sequence diagram view dari desain model. Di sini bisa dilihat peta prosesnya seperti apa. Memperkenalkan desain model. Jadi desain model ini dibuat dari requirement model, use cases, dan domain model. Desain model digabung dengan arsitektur model untuk menghasilkan solution model. Contoh di bawah bisa dilihat. Lalu ada interaction diagram. UML interaction diagram adalah nama kolektif untuk diagram berikut ini. Yang pertama ada sequence diagram, communication diagram, yang sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagrams. Lalu ada interaction overview diagrams, yaitu kombinasi dari activity diagram dan bagian sequence diagram. Di interaction diagram ini, setiap UML interaction diagram digunakan untuk menunjukkan sequence dari interaksi yang terjadi antara objek selama yang pertama satu atau dua case scenarios, yang kedua bagian atau pecahan dari satu use case skenario. Lalu UML interaction diagram juga mungkin dapat digunakan untuk menunjukkan sequence interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu kamu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Ada dua, yang pertama use cases dan domain model. Lalu desain itu membantu kamu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Desain model terdiri dari yang pertama ada boundary komponen, lalu yang kedua ada service komponen, dan yang ketiga ada entity komponen. Robustness analysis itu adalah proses yang membantu dalam identifikasi desain model komponen yang akan dibutuhkan dalam desain model, seperti contoh di bawah. Input yang ada di robustness analysis itu ada use case scenarios untuk use case tersebut, use case activity diagram jika tersedia untuk use case tersebut, lalu ada domain model. Lalu untuk outputnya, yaitu desain model biasanya ditangkap dalam UML interaction diagram dengan komponen desain seperti boundary, service, dan entity komponen. Boundary class digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu ada service komponen, di mana kontrol kelas merepresentasikan koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol dari objek lain, dan sering digunakan untuk enkapsulasi kontrol yang berhubungan dengan specific use case. Entity komponen yaitu entity class digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persistensi. Service dan entity komponen. Entity komponen akan sering memiliki service komponen yang sesuai, seperti gambar di bawah. Objek service akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai, dan objek service dapat melimpahkan kepada objek service yang lain. Boundary komponen dapat sering menerima atribut dari entity komponen, seperti gambar di bawah. Berikut proses robustness analysis. Yang pertama, itu adalah kita memilih use case. Lalu yang kedua, membangun communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dari use case. Ada identifikasi desain komponen yang mendukung aktivitas use case. Ada gambar asosiasi antar komponen, dan beri label asosiasi dengan pesan. Lalu yang terakhir, mengubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Untuk membuat communication diagram, yaitu tempatkan aktor dalam communication diagram, lalu analisis use case form atau activity diagram use case, identifikasi dan tambahkan boundary komponen, identifikasi dan tambahkan service komponen, identifikasi dan tambahkan entity komponen, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan itu baru boundary, service, dan entity komponen. Cukup segitu saja. Sekian, terima kasih.